Nah, hari ini kita bakal bedah kisah salah satu yang paling ikonik, AC Milan. Tapi ini bukan cuma cerita soal piala ya, ini soal gimana raksasa bisa jatuh, bisa diremehin, tapi terus bangkit lagi dan jadi jauh lebih kuat. Coba deh bayangin, gemerlapnya kota Milan, pusat fashion dunia. Nah, di tengah semua kemewahan itu, lahir sebuah klub yang seolah-olah membawa gaya dan kelas yang sama ke lapangan hijau. Sejak awal banget, Rossoneri itu bukan cuma soal nendang bola. Mereka itu sebuah statement gaya dan kekuatan. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke masa jaya-jayanya mereka. Sebuah era di mana jersey merah hitam itu bukan sekedar seragam, tapi simbol dominasi mutlak di panggung sepak bola dunia. Era ini tuh isinya bukan pemain biasa, tapi dewa-dewa sepak bola, beneran deh. Ada Paolo Maldini, sang kapten abadi, tembok yang kayaknya mustahil ditembus. Terus ada Kakak, yang kalau lagi dribble itu, kayak lagi nari ngelewatin lawan. Dan jangan sampai lupa, Andriy Shevchenko, predator kotak penalti yang tatapannya aja udah bikin kiper gemeteran. Dengan skuad kayak gitu, Milan jelas bukan cuma tim kuat, mereka itu penakluk. Kalau di kompetisi Eropa, ketemu Milan tuh rasanya kayak ngelawan pasukan yang nggak bisa dihentikan. Mereka datang, mereka main, dan ya gitu deh, mereka menang. Jadi intinya gini, perpaduan bakat yang luar biasa, taktik yang jenius, sama mental juara, itu ngebuat mereka jadi mimpi buruk buat tim manapun. Lihat aja deh koleksi trofi Liga Champions-nya. San Siro waktu itu bukan lagi sekedar stadion, tapi udah jadi benteng yang mustahil banget buat dijebol. Tapi, ya namanya juga cerita, nggak selamanya di atas kan? Setelah ada puncak yang tinggi banget, pasti ada jurang yang dalam. Dan ternyata kejayaan itu nggak abadi. Nah, sekarang kita pindah ke bagian di mana semuanya mulai berubah. Ini adalah babak di mana sang raksasa mulai terluka, tersandung, dan ya mulai diragukan sama seluruh dunia. Perbedaannya tuh, jauh banget. Generasi emasnya pensiun, dan klub berjuang keras buat nemuin jati dirinya lagi. Para legenda digantiin sama pemain yang datang dan pergi, jadi nggak stabil. Kemenangan yang dulu rutin, sekarang jadi untung-untungan. Dan yang paling sakit, tim yang dulu ditakuti, sekarang malah dianggap remeh. Pertanyaan ini nih yang ada di kepala semua orang di dunia sepak bola. Fansnya khawatir, pengamat juga ragu. Apa masa keemasan itu cuma jadi kenangan aja? Apa mereka bisa bangkit lagi? Dan inilah jawaban dari semua keraguan itu. Babak ketiga dari kisah kita, sebuah kebangkitan yang super spektakuler, yang ngebuktiin kalau apinya Milan itu nggak pernah benar-benar padam. Kebangkitan ini bukan keajaiban semalam loh, ini adalah proses. Dimulai dari suntikan semangat baru dan visi yang jelas dari manajemen. Terus, lahirlah generasi pemain muda yang berbakat dan lapar banget sama kemenangan, siap buat nulis sejarah mereka sendiri. Dan puncaknya, tentu saja, gelar juara Serie A yang udah lama banget dirindukan, akhirnya pulang ke San Siro. Dan akhirnya momen itu tiba. Milan kembali jadi raja di Italia. Ini bukan cuma soal trofi, ini adalah sebuah pesan yang jelas banget. Sang raksasa udah bangun dari tidurnya dan siap mengaum lagi. Jadi, dari semua perjalanan jatuh bangun yang luar biasa ini, apa sih yang bisa kita petik? Yuk kita lihat warisan abadi dari si merah dan hitam ini. 3 kata ini udah ngerangkum semuanya. Tradisi kejayaan yang gak akan pernah hilang, kesetiaan dari para legenda dan fansnya yang luar biasa, dan yang paling penting, semangat kebangkitan yang jadi bukti kekuatan sejati mereka. Ini nih, pelajaran utamanya. Klub dengan sejarah sebesar AC Milan itu gak akan pernah bisa lenyap. Mereka mungkin jatuh, mungkin terpuruk, tapi mereka cuma nunggu waktu yang tepat buat bersinar lagi dan ngambil kembali tahta mereka di puncak. Pada akhirnya, selama stadion ikonik itu masih berdiri dan gemuruh suara puluhan ribu fans setianya masih terdengar, legenda Rossoneri akan terus berlanjut, menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Kisah ini belum selesai.